Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noval kenapa? Masih sakit? Enggak. Suaranya Saudara kok Bari, gitu? Saudara Bari masih di sini sampai jam Baik, 10-an. kita akan belajar PABP. Kemarin sudah belajar tentang bantuin cuma stop doang. beriman kepada qadha dan qadar ya. Stopin Sudah dua, tahu satu. apa itu qadha dan apa itu qadar. Sekarang kita akan Sini. lanjut Ini belajar yang punya S1 materi atau pelajaran ke-8 atau pelajaran ketiga di semester OBS, 2 ini. Nanti kalau udah selesai nanti tamunya usah tipat aja yang Oke. Untuk di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari akhlak terpuji. Ya. Nah, yang pertama, yang ininya loh, akhlak Google Meet-nya. ya, akhlak terpuji yang kita pelajari adalah berbaik sangka atau husnuzon. Husnuzon atau berbaik sangka, istilah lainnya adalah positive thinking, ya, berpikir positif, berpikir yang baik-baik, ya. Positif itu berarti yang baik-baik, tapi ada positif yang tidak baik. Satu, positif COVID, ya. Nah, itu harus kita Positive age. ya. Kalau kita positif COVID, kita harus isoman atau isolasi mandiri ya. Jadi jangan keluar-keluar. Baik, untuk berbaik sangka ini dibuka halaman 77 itu sudah. Halaman 77 ada sebuah cerita. Ya. Ustadz akan sampaikan, kalian juga baca ya. Sambil Ustadz sampaikan, kita perhatikan bersama-sama. Berpikir positif. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, semoga itu baik, insya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan itu, sahabatnya itu selalu menduga atau mengira-ngira dan menerka yang baik-baik, gitu ya. Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Nah, padahal di mata seorang raja dan sahabatnya ini sudah tahu buruk ya. Tapi sahabatnya ini selalu berkata semoga itu baik, insya Allah. Pada suatu hari saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, semoga itu baik, insya Allah. Sudah tahu jari rajanya kepotong, ya, karena kecelakaan. Tapi sahabatnya itu berkata, semoga itu baik, insya Allah. Nah, raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Saat pengawal ditanya, apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara? Nah, ketika sahabatnya itu dimasukkan ke penjara sama para pengawal, ya, pengawal kerajaan. Lalu sang raja bertanya kepada pengawal-pengawal itu, apa yang dia katakan sewaktu dimasukkan ke penjara? Pengawal menjawab, ia hanya mengatakan semoga ini baik, insya Allah. Suatu ketika raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya karena sudah dipenjara ya, karena rajanya itu tersinggung, marah.
ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Ya, jadi di tengah hutan ketika raja itu tersesat karena sendirian, ya, bertemu dengan sekelompok orang, ya, seperti apa, orang pedalaman mungkin, ya, yang menyembah berhala dan mengorbankan orang lain untuk berhalanya itu, ibaratnya adalah tumbal kalau kita katakan, ya. Nah, raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap karena tadi sudah kepotong, ya. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna, ya. Jadi di mata orang-orang yang menyembah berhala itu, si raja ini cacat karena jarinya tidak lengkap sehingga tidak jadi dikorbankan. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Selamat, ya, rajanya selamat karena tidak jadi dikorbankan. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya kepada sahabat itu, ketika engkau mengatakan semoga itu baik insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sang sahabat menjawab, andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi ketika sahabat itu dari penjara, lalu bersama sang raja itu ditangkap oleh kelompok penyembah berhala itu, maka sahabatnya yang akan dijadikan korban, ya. Jadi jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan semoga ini baik insya Allah, karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk, ya, ia amat buruk bagimu. Ini dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Ini juga sebagai pengingat kita, ya. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ya, musibah kecelakaan atau musibah kehilangan, ya, atau musibah yang lain, itu kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, ya. Ini masih nyambung dengan materi yang kemarin tentang qada dan qadar, ya. Ustadz kemarin sudah sedikit menyampaikan, ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah karena kita tidak tahu di balik musibah itu terdapat kejadian apa, ya. Nah, contoh yang Ustadz sampaikan kemarin, ketika kita perjalanan tiba-tiba ban kita bocor, ya. Nah, kita tidak tahu, ya, ketika ban kita tidak bocor apa yang terjadi, ya. Makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, wah, bannya bocor, semoga ini baik insya Allah. Nah, seperti itu, ya. Jangan malah mengumpat, wah, ini itu, ya. Ayam, burung, ya, hewannya keluar semua, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus tetap husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, ya. Tidak hanya berbaik sangka kepada Allah, tapi juga kepada manusia, ya. Kalau kita melihat
secara zahir ya, secara kasat mata itu buruk di mata kita ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kita tetap harus berpikir semoga kejadian ini memiliki kebaikan seperti itu ya, semoga ini baik. Nah, Allah akan datangkan kebaikan ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cerita yang bagus ya, bisa kita resapi gitu ya. Pada halaman berikutnya ya, kita akan mempelajari arti dari berbaik sangka. Pada halaman 78 boleh dibuka. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka tanpa R ya, sangka artinya duga atau taksir, menduga, menaksir, yaitu tadi berpikiran ya, menduga-duga. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi berpikir positif tadi ya, menduga yang baik. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah buruk sangka atau prasangka atau suudzon ya, suudzon. Nah, itu tidak baik karena berburuk sangka ini akan mendatangkan bisa mendatangkan fitnah juga ya. Wah, tuh apa, aku lihat ada si fulan mengambil sesuatu di tas yang bukan miliknya. Wah, jangan-jangan dia mencuri. Nah, itu namanya berburuk sangka. Tidak boleh ya. Kita harus tetap berbaik sangka. Kalau kita melihat seperti itu, lebih baik langsung ditanyakan ke yang bersangkutan. Fulan, aku tadi lihat kamu ngambil sesuatu di tasnya si fulanah. Kamu mengambil apa? Nah, kalau kita tahu jawabannya. Oh, ini tadi si fulanah minta tolong untuk diambilkan pensilnya. Ini aku mau kasihkan ke fulanah. Nah, kan berarti kita sudah menjauhkan diri dari berburuk sangka ya, dengan bertanya kepada yang bersangkutan sehingga mendapatkan kenyataan yang benar ya, tidak menduga-duga. Nih ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Siapa yang sudah hafal, kemarin sudah Ustadz minta untuk menghafalkan ya, tetap dihafalkan. Dan nanti ketika kita sudah bertatap muka, Ustadz akan cek satu persatu seperti yang sudah kita rencanakan. Nah, ini berarti nyambung juga dengan materi yang pertama kita pelajari ya, tentang menghafal surah Al-Hujurat ayat 12. Kan saling bersinambungan ya. Yang belum hafal masih ada waktu ya. Jangan cuman bilang belum hafal tapi di rumah tidak menghafalkan ya, nggak hafal-hafal ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Prasangka itu tadi disebutkan adalah berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Menggunjing itu membicarakan keburukan, ya, menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, ya, dalam surat Al-Hujurat ini ayat 12, Allah sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Nah, ini ya, kalau kita berprasangka buruk kepada orang terus tidak benar, jatuhnya ke fitnah. Nah, kalau kita berburuk sangka, ya, tapi sebenarnya benar, itu jatuhnya membicarakan keburukan orang lain, itu juga salah, namanya hibah, ya. Hibah itu juga tidak baik. Tadi, ya, yang dikatakan tidak mungkin kita berani memakan daging saudara yang sudah mati, ya, pasti kita akan jijik. Ya, ibaratnya kalau orang hibah, orang yang membicarakan keburukan orang lain itu seperti itu, ya. Nah, ya, dan belum tentu orang yang kita jelek-jelekan itu, ya, yang kita fitnah itu lebih buruk dari kita, ya. Barangkali orang yang kita jelek-jelek itu lebih baik dari kita, ya. Makanya kita tidak boleh berburuk sangka dan menggunjing orang lain, ya. Rasulullah pernah bersabda, ya, iyyakum wadzanna fa inna dzanna aqdabul hadis wala tajassasu. Hati-hati, ya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena dzon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Memata-matai itu berarti kalau bahasa gaulnya kepo. Nah, kepo itu sebenarnya tidak baik, ya, atau berusaha untuk ikut urusan orang lain, ya, memata-matai. Terus ketika dimata-matai, kita sampaikan keburukan orang yang kita mata-matai ke orang lain. Nah, itu tidak baik, ya. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk dan tadi menggunjing, memata-matai orang lain. Tuh, ya. Kalau orang lain, kita pun punya privasi, ya. Nah, apa sih itu privasi? Ada yang tahu apa itu privasi? Rahasia sendiri. Ketahui orang lain. Privasi itu lebih ke sesuatu yang itu tuh tidak tidak layak untuk dikonsumsi publik, ya. Maksudnya privasi itu private, ya bisa jadi rahasia sendiri, tapi bukan berarti semua hal yang kita yang kita miliki itu harus kita pendam sendiri, gitu, ya. Sama guru bilang kan privasi, tapi diceritakan ke teman-temannya, itu salah kaprah dalam memahami privasi, ya. Privasi itu ya berarti orang lain selain dirinya tidak boleh tahu, ya. Tapi juga ada sesuatu hal yang memang harus dikomunikasikan, ya. Contoh perbedaan privasi itu, privasi tentang masalah keluarganya. Nah, itu namanya privasi, ya. Tidak boleh menceritakan ke orang lain yang bukan keluarganya. Terus privasi itu seperti aurat,
ya aurat kita itu privasi kita, ya apalagi yang anisa, ya. Jadi jangan sampai sama apa arijal wajib istilahnya menutupi auratnya ya sama arijal, tapi ternyata sama teman-temannya yang anisa malah tidak dijaga, ya itu sama saja mengumbar atau membuka privasinya, ya. Jadi privasi itu ibaratnya ketika contohnya aurat tadi, ya. Nah, aurat ini tidak boleh orang lain melihatnya sekalipun sama-sama sama-sama gendernya atau jenisnya. Misal teman sama-sama arijal, ya, sama-sama arijal ketika renang, ya, ketika ganti baju, kita satu kamar mandi bareng aja, berdua bertiga. Nah, kan kita sama-sama laki-laki. Nah, itu yang salah kaprah, ya. Privasi itu aurat aurat yang dijaga ya harus dijaga dari siapapun. Tidak boleh pilih-pilih. Nah, sama si A privasi tapi sama si B dibiarkan. Kita tidak menjaganya, itu salah, ya. Misal Anissa lagi kumpul-kumpul sama temennya yang Anissa juga di rumah salah satu Anissa, ya, misal, ya. Terus di dalam rumah itu lepas jilbab, ya, bajunya pendek. Nah, itu juga salah, tidak boleh, ya, karena kalau bukan keluarganya itu tidak boleh melihat aurat orang lain, ya. Jadi yang boleh melihat aurat kita itu aurat dalam artian selain selain itu, ya, alat vital, ya. Kalau alat vital tidak boleh sama sekali sama siapapun gitu, ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Itu seperti misal Anissa, ya, Anissa di luar rumah, ya, meskipun di rumah temennya tapi kan bukan rumah sendiri. Nah, itu tidak boleh buka jilbab, ya, rambutnya sampai kelihatan tidak boleh, apalagi sudah balik, ya, sudah akil balik, itu tidak boleh, ya. Aurat perempuan kan semua badan, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu aurat, tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun kecuali yang merupakan mahramnya, ayah, ibu. Itu untuk yang rambut, ya, kaki itu. Tapi kalau alat vital itu juga tidak boleh ke orang lain sekalipun itu keluarga kita, ya. Kalau sama-sama perempuan tetap apa tadi? Ya, kalau sama-sama perempuan yang bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya itu yang tidak mempunyai ikatan darah, ya, keluarga. Yang paling dekat kan ayah ibu, ya. Ayah ibu itu boleh melihat rambut anaknya, kaki. Ya. Tapi kalau teman atau saudara lain, ya, misal sepupu, ya, saudara sepupu, terus saudara lainnya, ya, itu harus dijaga, ya, tidak boleh sembarangan membuka jilbab. Kalau keluar pakai kaos kaki, itu untuk yang anisa. Untuk yang arijal, ya, kalau aurat itu dari atas pusar, ya, dari atas pusar sampai bawah lutut, ya, dengkul. Nah, itu adalah aurat laki-laki. Tapi kalau misal sama temennya, ya, istilahnya tidak boleh juga membuka aurat yang ada di bawah perut sampai atas lutut gitu, ya. Nah, itulah namanya privasi, ya. Jadi jangan sampai kita salah pengertian tentang privasi. Terus nih, Ustadz, berarti kalau tentang haid, tentang, ya, kalau saudara kandung boleh, tapi juga
ada batasannya ya. Saudara kandung ya, contoh nih saudara kandung sama-sama perempuan ya. Boleh melihat tetap memperhatikan batasannya. Boleh melihat hanya rambut misal ya, tapi badan lain misal dari bawah leher, yang perempuan ya bawah leher sampai kaki itu tidak perlu diperlihatkan ya, karena tidak etis juga ya. Itu ya, kalau saudara kandung apalagi yang sudah akil balik ya, kalau mau lepas jilbab enggak apa-apa, enggak masalah di dalam rumahnya ya. Itu kalau sama-sama perempuan. Tapi kalau saudara kandung beda jenis ya, misal nih si Fulanah itu perempuan ya. Fulanah punya adik Fulan itu laki-laki ya. Nah, ketika sudah mencapai umur 7 tahun atau 8 tahun itu harus pisah ranjang. Maksudnya tidurnya tidak boleh seranjang ya. Terus juga kalau bisa beda kamar ya, karena perempuan itu memiliki privasi yang lebih istilahnya lebih penting. Maksudnya lebih penting itu badan atau anggota badannya itu harus ditutupi, maksudnya tidak boleh dilihat oleh orang lain, sekalipun itu adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya ya. Jadi ketika apalagi kalau sudah akil balik semua ya, tidak boleh sembarangan membuka aurat di depan orang lain meskipun itu saudara kandungnya yang beda jenis ya, atau lawan jenisnya gitu. Kalau hanya rambut enggak masalah ya. Nah, kucing laki-laki kalau kucing ya enggak masalah selama kucingnya enggak sembarangan ya, atau pipis sembarangan. Tapi kalau sama saudara yang beda jenis harus diperhatikan untuk tidurnya. Kalau sudah gede ya, misal Naila ya, Naila kan punya adik laki-laki itu ya, Naila sudah gede. Nah, Naila sudah gede berarti tidurnya harus sendiri, tidak boleh seranjang sama adik-adiknya yang sudah beranjak dewasa ya, karena itu sudah aturan yang ditetapkan oleh aturan agama itu ya, tidak boleh seranjang apalagi satu kamar meskipun itu saudara sendiri. Itu ya teman-teman, yang punya adik atau kakak beda jenis, maksudnya beda jenis itu lawan jenis ya. Kalau laki-laki punya adik atau kakak perempuan, kalau perempuan punya adik atau kakak laki-laki itu harus menjaga privasinya masing-masing gitu. Terus tadi Ustadz mau melanjutkan, kalau gitu tentang haid, tentang mimpi basah laki-laki itu tuh berarti nggak boleh diceritakan sama siapa-siapa Ustadz? Juga tidak seperti itu ya. Kita bercerita bukan ke sembarang orang, misal ke temennya nih, aku sudah haid, aku sudah mimpi basah seperti ini. Nah itu, tapi ceritanya cuma sama temennya kan nggak tahu apa-apa toh ilmunya. Misal setelah haid keluar atau mimpi basah keluar itu harus bagaimana kan belum tentu tahu toh. Nah ceritakan kepada orang tua itu lebih tepat. Ayah, aku tadi malam keluar air mani, enggak apa-apa, enggak masalah, enggak usah malu ya, agar orang tua tahu oh ternyata anaknya sudah mencapai akil balik. Nah, orang tua paham nantinya akan seperti apa, lebih-lebih sebelum akil balik itu orang tua sudah mengajarkan tata cara mandi wajibnya gitu ya. Jadi kita terbebas dari yang namanya dosa gitu. Karena kalau haid sama keluar air mani karena
mimpi basah itu kita berhadas ya namanya ya, hadas, dan harus disucikan. Kalau hanya kentut ya atau BAB atau kencing itu kita mensucikannya dengan berwudu sudah cukup. Tapi kalau tadi haid dan keluar air mani itu tidak cukup dengan wudu, ada tata cara khusus, mandi wajib. Nah, itulah gunanya kita bercerita ke orang yang tepat ya. Itu memang privasi, tapi kita harus tahu ya kemana kita harus bercerita, tidak mengumbar privasi kita atau rahasia kita ke sembarang orang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ustadz harap yang sudah akil balik ya di kelas 6 ini semuanya sudah menceritakan ke orang tuanya. Tidak perlu malu, tidak perlu ewoh sama orang tua, karena sudah menjadi kewajiban orang tua memahami dan membimbing anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Itu ya. Kita sebagai anak juga harus terbuka kepada orang tua, terbuka dalam hal masalah kita, terus pribadi kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menutupi masalah kita kepada orang tua ya. Seperti itu ya teman-teman. Itu agar tidak menimbulkan buruk sangka tadi ya. Masa udah umur 13 tahun, 14 tahun orang tuanya belum pernah menerima informasi atau menerima laporan dari anaknya sudah balik apa belum, kan juga aneh toh. Misal nih Ustadz sebagai orang tua, kok ini si fulan sudah umur 13 tahun belum cerita sama misal ayah ya, ayah udah keluar air mani apa belum, udah haid apa belum, masa kok diem aja. Orang tua juga kan tetap kepikiran kan. Nah, masa anaknya kok nggak cerita gitu. Nggak cerita pun pasti sudah tahu orang tua kalau pasti sudah terjadi. Tapi kan yang diminta orang tua itu keterbukaan anaknya gitu ya, bisa bercerita. Jadi orang tuanya itu tahu, oh sudah yakin gitu loh, tidak menduga-duga tadi jadinya berprasangka buruk kan. Nah, jadi kita menghindari itu, menghindari prasangka, kita bercerita kepada orang tua. Wah, itu ya. Enggak apa-apa, ayah, ibu, aku sudah haid. Oh ya, berarti kalau haid enggak boleh sholat dulu ya. Libur dulu, tapi tetap murojaah ya. Enggak boleh pegang Al-Qur'an, tapi tetap murojaah gitu. Jadi orang tua itu paham apa yang harus dilakukan ke anaknya gitu ya. Nanti diajarin cara mandi wajibnya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa, itu kan orang tua yang tahu ya kan, apalagi ibu ya. Kalau enggak ada ibu ya berarti ayahnya gitu. Jadi kalau enggak ada ayah ibu bisa sama orang tua kedua, siapa? Bapak ibu guru ya. Insya Allah Ustadz Ustadzah sudah menganggap kalian sebagai anak ya, anak sendiri. Jadi apapun insya Allah akan dibantu ya, tidak perlu malu, tidak perlu minder gitu ya, ceritakan saja ya. Ustadz Ustadzah juga akan membantu ya, seperti itu. Jadi itu yang Ustadz sampaikan mengenai privasi dan berbaik sangka. Nah, kita lanjut lagi sedikit mengenai contoh-contoh berbaik sangka pada halaman 79. Ya. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, mari kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka. Yang pertama, tanpa curiga. Ya, tanpa curiga itu ya tadi, tanpa adanya perasaan menduga-duga tadi ya. Kok
apa namanya, sepertinya si A sifatnya beda atau tingkah lakunya kok aneh ya gitu. Nah, itu enggak seperti itu ya. Contohnya Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Nah, ini tanpa curiga, ini ada apa ini? Kok tiba-tiba Ahmad jadi baik meminjamkan uang jajannya membeli buku? Kok tumben-tumben? Nah, enggak perlu seperti itu ya, karena perbuatan baik itu ya berarti kita harus meresponnya dengan doa. Semoga perbuatan baik Ahmad ini mendapatkan berkah seperti itu ya. Jangan sampai malahan kita kok tumben-tumbenan nih Ahmad, ada apa ini? Nah, pasti ada udang di balik semen atau apa. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Lalu yang kedua, yang B, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, ini apa namanya, Kamila tidak perlu berburuk sangka. Kenapa toh kok aku dikasih aturan bangun pagi? Itu baik sangka. Kalau kita berbaik sangka, ya berarti aku bangun pagi biar bisa sholat subuhnya berjamaah, terus bisa bantu orang tua membersihkan kamar sendiri, terus bisa bantu masak, bisa bantu nyuci segala macam gitu. Yang ketiga atau yang C, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Nah, ini dari orang tuanya mengikuti les privat ngaji di rumahnya, tidak di TPQ ya. Jadi apa namanya, Karlina tetap menerima ilmu mengajinya ya, tanpa harus keluar rumah. Lalu yang D, Herman memahami, bukan Heran ya, Herman. Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Ini Herman tidak berburuk sangka kepada Zakaria ya. Oh ya, aku paham kok kenapa kamu nggak ikut apa namanya, piknik, soalnya ada ujian renang. Lebih-lebih didoakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Zakaria, bisa lulus ujian renangnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh berprasangka baik atau berbaik sangka atau husnudzon. Itu yang bisa Ustadz sampaikan tentang berbaik sangka ya. Satu, akhlak terpuji dulu yang kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya hari apa berarti ya? Hari Kamis depan dan ya, hari Kamis depan ya kalau tidak salah ya. Kita akan pelajari tentang simpati, tapi bukan provider ya. Bukan provider. Apa itu provider? SIM card. Bukan simpati yang buat top up atau apapun namanya gitu ya. Simpati, apa itu simpati? Nah, kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Boleh kalian baca-baca dulu, boleh, biar nanti kalau pas Ustadz sampaikan ada yang belum paham ditanyakan saja gitu ya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ustadz tutup, mungkin ada yang ingin bertanya seputar husnuzon atau berbaik sangka tadi? Tidak apa-apa. Ini pada tidur Pak ya? Halo, halo. Kakak. Halo. Enggak, Us. Enggak ya. Baik. Iya, tidur enggak.
Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, eh, kita kita ulang kembali untuk meresum ya. Kita resum atau kita ringkas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang husnuzon atau berbaik sangka. Baik berbaik sangka kepada manusia atau berbaik sangka kepada Allah, ya. Apa ini? Nah, berbaik sangka ini tidak ada keburukan di dalamnya. Justru berbaik sangka akan mendatangkan kebaikan, ya, kebaikan untuk diri kita sendiri atau kebaikan untuk orang lain, ya. Seperti cerita yang tadi disampaikan di awal ya tentang soal baik sangka kepada Allah terhadap apa yang menimpa kita, baik itu musibah, ujian, cobaan, ya. Kita harus berbaik sangka, ya, tabah, sabar, seperti itu. Berbaik sangka kepada manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kita juga harus berbaik sangka dan menjauhkan diri dari prasangka buruk, membicarakan keburukan orang lain, itu, ya. Baik sangka ini ya, insya Allah dengan kita berbaik sangka kita akan menjadi pribadi yang hatinya tenang, ya, tidak tidak gampang menuduh orang, ya, oleh orang lain karena kita selalu berbaik sangka. Itu ya teman-teman. Ustadz Sunanyawi, Ustadz yang akan mengakhiri meetingnya, ya, karena tadi sudah dipresensi ya. Kita pada pagi ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jika ada kalimat atau ucapan Ustadz Ibad yang keliru atau salah, nanti mohon dikoreksi ya. Karena kekurangan itu ada dalam pribadi Ustadz Ibad sendiri dan Ustadz mohon maaf jika ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live dari room meeting ya. Boleh keluar ya, izin keluar.
14 guru itu 15 itu sama Bu Ratmi, berarti aslinya 14 ya. 15 enggak sama Bu Ratmi. Sini coba. Iya 14. 14 sama dari kita. Ada kita nggak masuk. Dari kita maksudnya tenaga pendidik. 14 ya berarti ya. Bu Ratmi nggak usah ya. Bu Ratmi padahal udah punya NPTK ya. Udah punya. Iya. Budak ini masukkan gak ya Us? Gak usah lah ya. Di situ Bu. Ada ibadah dari. Di sini kan langsung ada nama gurunya gitu loh Us. Buat apa itu? Honor pendidik. Siapa ini? Kamu nggak sekolah?